Pace bene. Yang di belakang saya ini gambar dari seorang kaisar perempuan, Theodora. Karena jasa dialah berakhir ikonoklasme sekitar abad ke-8. Sebelumnya ada kaisar, namanya Kaisar Leo, yang memerintahkan supaya ikon-ikon dihancurkan. Itu di wilayah Kekaisaran Timur. Alasannya macam-macam. Menurut para ahli, ada sekurang-kurangnya dua alasan lah bisa kita katakan. Yang pertama itu alasan religius. Dengan adanya patung dan gambar-gambar, ada kesan bahwa orang mulai meninggalkan monoteisme, menjadi menyembah berhala. Tapi alasan ini dirasa kurang kuat. Yang lebih kuat adalah bahwa Kaisar ingin menyatukan kembali kekuatan militernya supaya semakin kuat dan sanggup bersaing dengan eh, penguasaan Muslim pada waktu itu, di mana kekhalifahan Umayyah sedang berjaya. Nah, di sisi lain, kekhalifahan Umayyah ini setelah sebelumnya ada perang internal di kelompok Muslim, semakin jayalah kekhalifahan Umayyah ini sekitar abad ke-7, abad ke-8, dan berpusat di Damaskus. Mengapa menjadi penting saya bagikan video ini dalam konteks Bapak Gereja? Damaskus itu eh, adalah kota di mana lahir, bekerja dan berkaryanya Johannes Damaskus, seorang bapak gereja yang banyak membahas tentang ikonoklasme, juga pembelaan iman terhadap Islam, yang melawan ajaran Islam yang pada waktu itu menurut dia adalah sebuah heresi. Kemarin sudah kita bahas, heresi itu adalah satu tindakan tidak setuju terhadap beberapa satu atau sebagian ajaran gereja yang dilakukan oleh orang yang sudah ada dalam gereja sebelumnya, tetapi memilih untuk melawan satu atau sebagian atau beberapa bagian dari ajaran gereja. Nah, sementara tadi Kaisar Leo itu berniat untuk merusak patung-patung dan gambar, di sisi lain kekhalifahan Umayyah terutama ditegaskan dengan hadirnya Edik Yazid II sekitar tahun 721. Mereka juga menekankan supaya jangan dibuat salib di muka umum, jangan ditampilkan gambar-gambar yang menyerupai Allah atau karyanya semacam itu. Karena dirasa itu mengkontaminasi ajaran Islam. Nah, jadi persoalan ikonoklasme ini semakin diperparah lagi dengan kehadiran eh, kekhalifahan Umayyah ini, terutama yang saya maksudkan adalah di gereja timur, kekaisaran timur Bizantium pada waktu itu. Ya, tetapi syukurlah dengan berakhirnya kekuasaan Kaisar Leo, pelan-pelan berakhir juga lah ikonoklasme ini, dan itu secara tegas ditunjukkan oleh Kaisar perempuan Theodora ini. Dia memulihkan kembali penggunaan ikon-ikon, dan akhirnya di gereja ortodoks sendiri dibuat perayaan setiap tahun mengenang pemulihan itu dengan adanya minggu ortodoks, minggu ikon sebelum Prapaskah dilangsungkan, dan dihidupkan kembali ikon-ikon dan termasuk semacam fresko-fresko semacam ini. Maka tak heran sebenarnya bila seruan untuk uh, adanya penghilangan gambar atau salib, patung-patung itu persis bukan sesuatu yang baru ya, tetapi masih berlangsung sampai sekarang isu macam ini. Tetapi akhirnya kita bisa temukan akarnya, terutama terutama pada abad ke-8, 7, awal abad ke-7, abad ke-8 ini. Terlebih lagi setelah berakhirnya Khalifah Umayyah ini, kemudian disusul dengan
kekhalifahan Abbasiyah. Tetapi ini sudah berlangsung pada milenium kedua, pada tahun 1258, sekitar itu. Saya pikir ini satu informasi ringkas saja tentang situasi, gambaran akan peristiwa ikonoklasme, penyembahan patung-patung, tuduhan penyembahan patung, dan simbol-simbol kekristenan. Selain dianggap merusak kualitas militer oleh pandangan Kaisar Leo, juga menjadi kontaminasi bagi ajaran Islam. Tetapi toh berkembang juga kemudian pada akhirnya. Ciao, ciao.